Ketika mendengar kata quinone, apakah yang terlintas di pikiran kalian? Apakah sebuah kue? Apakah sebuah kendaraan? Atau sebuah hewan? Lalu, apa itu quinone? Video ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Bahan Alam 1 dengan dosen pengampu Bapak APT Hayul Fadli MSI. Kami beranggotakan 2 orang yakni Nabila Sabrina dan Konita Nurfadilah. Pada materi kali ini kami akan membahas beberapa submateri yaitu pendahuluan quinone, penggolongan quinone, jalur biosintesis quinone, contoh tanaman yang mengandung quinone, manfaat quinone di bidang farmasi, serta uji quinone. Setelah tadi banyak disebutkan kata-kata quinone, lalu apa itu quinone? Quinone merupakan zat warna yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan yang berasal dari turunan senyawa aromatik. Kebanyakan senyawa ini mempunyai aktivitas biologis yang khusus. Warna pigmen quinone di alam beragam, mulai dari kuning pucat sampai ke hampir hitam. Lalu bagaimana dengan struktur quinone? Contoh yang paling sederhana dari quinone adalah 1,4 benzoquinone. Bisa teman-teman lihat pada gambar, senyawa ini merupakan golongan karbonil, mempunyai struktur yang siklik dengan diketon yang berkonjugasi. Untuk sifat quinone itu sendiri, dia berwarna, mempunyai sifat redoks, cenderung menambahkan nukleofil, serta umumnya lebih mudah larut dalam lemak. Dan bagaimana dengan penggolongan quinone? Berdasarkan struktur kimianya, quinone terbagi menjadi benzoquinone, naphthoquinone, serta anthraquinone. Jika kita perhatikan lebih jelas bahwa struktur-struktur dari masing-masing golongan ini didasarkan pada banyaknya siklik yang terikat pada inti dari senyawa tersebut. Benzoquinone. Benzoquinone merupakan pigmen fungus yang umum tetapi jarang dijumpai dalam tumbuhan tinggi dengan konsentrasi yang dapat diamati. 1,2 benzoquinone padatan volatil merah yang larut dalam air dan etil etar. 1,4 benzoquinone berbentuk kristal kuning cerah dengan bau yang mengiritasi khas. Untuk turunan benzoquinone dapat teman-teman lihat strukturnya pada gambar dari plastoquinone, ubiquinone, serta tocopherol. Naphthoquinone. Senyawa ini mempunyai cincin naftenik yang berasal dari naftalen, dijumpai di alam berupa pigmen merah hingga kuning, mempunyai peran dalam transport elektron. Naphthoquinone yang terpenting yaitu vitamin K. Turunan dari naphthoquinone bisa teman-teman lihat pada gambar, yaitu strukturnya yang pertama adalah lawson, junglon, serta vitamin K. Anthraquinone. Golongan ini merupakan golongan yang terbesar, memiliki cincin antrasenik sebagai dasar strukturalnya, yaitu satu set 3 benzen yang terhubung. Senyawa anthraquinone dapat berinteraksi dengan senyawa basah memberikan warna kuning hingga merah serta ungu atau hijau. Salah satu jenis anthraquinone penting yaitu anthracyclina. Untuk turunan anthraquinone, strukturnya teman-teman bisa lihat pada gambar. Yang pertama ada alizarin dan anthracyclina. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai biosintesis senyawa quinone. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa struktur yang paling sederhana dari quinone adalah 1,4 benzoquinone. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa atom karbon dari cincin 1,4 benzoquinone itu berasal dari asam asetat, asam mevalonat, atau dari glukosa melalui jalur sikimat dan asam amino aromatik. Langsung saja kita akan membahas secara lebih dalam mengenai bagaimana cara biosintesis dari senyawa-senyawa quinone. Biosintesis plastoquinone secara umum itu terbagi atas 2 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah biosintesis prekursor cincin benzena quinone dan pembentukan rantai samping perenil. Sedangkan tahap yang kedua itu adalah kondensasi cincin dan rantai samping serta modifikasi-modifikasi sehingga menghasilkan senyawa quinone. Untuk tahapan yang pertama, untuk pembentukan prekursor cincin benzena pada quinone, bisa teman-teman lihat pada video bahwa prekursor cincin benzena itu adalah asam homogen tisik atau HGA, yang mana HGA ini disintesis dari L-tirosin dengan bantuan enzim tirosin aminotransferase dan 4-hidroksifenilpiruvat reduktase.
Sedangkan untuk prekursor isopren, pertama-tama itu dibentuk dari isopentenyl difosfat atau IPP dengan 5 atom karbon dan isomer dimetil alil difosfat atau DMAPP yang disintesis melalui jalur metil eritritol fosfat dan mevalonat. Jadi dari isopentenyl difosfat atau IPP dan DMAPP kemudian diubah menjadi prekursor difosfat menengah yaitu geranyl difosfat atau GPP, farnesyl difosfat atau FPP, dan geranyl difosfat atau GGPP. Adapun enzim memang katalisis konversi ini adalah PPS, GPPS, FPPS, dan geranyl difosfat sintase atau GGPPS. Untuk tahapan yang kedua, hasil dari tahap pertama yaitu SPP diikatkan ke HGA atau asam homogentisik oleh homogentisat solanesil transferase untuk menghasilkan 2-dimetilplastoquinon. Kemudian dari 2-dimetilplastoquinon itu dikatalisis oleh metiltransferase sehingga membentuk produk akhir yaitu plastoquinon. Pembahasan selanjutnya ialah biosintesis ubiquinon. Biosintesis ubiquinon itu diisolasi dari metabolit dalam fotosintetik bakteri Rhodospirillum rubrum. Nah, bisa teman-teman lihat pada video bahwa asam parahidroksibenzoat itu terbentuk dari asam pirufat yang berasal dari asam korismat dalam bakteri atau berdasarkan degradasi fenilalanin dalam tanaman. Nah, dari asam parahidroksibenzoat kemudian dialkilasi oleh poliprenyl fosfat sehingga menghasilkan asam 3-poliprenyl 4-OH benzoat. Nah, dari asam 3-poliprenyl 4-OH benzoat kemudian terjadi proses dekarboksilasi menjadi poliprenyl fenol sehingga menghasilkan 2-poliprenyl fenol. Yang kemudian 2-poliprenyl fenol mengalami hidroksilasi dan ometilasi pada posisi 6 sehingga menghasilkan 2-poliprenyl 6-hidroksifenol. Dari 2-poliprenyl 6-hidroksifenol kemudian terjadi metilasi sehingga menghasilkan 2-poliprenyl 6-metoksifenol. Kemudian terjadi hidroksilasi lagi sehingga menghasilkan 2-poliprenyl 6-metoksihidroksiquinon. Kemudian dikonversi menjadi 5-demetoksiubiquinon dan menghasilkan senyawa yaitu ubiquinon. Selain membahas biosintesis plastoquinon dan ubiquinon, berikut kami tampilkan beberapa reaksi pembentukan atau biosintesis dari golongan-golongan quinon. Yang pertama adalah biosintesis naptoquinon yang diproduksi oleh tumbuhan. Selanjutnya adalah biosintesis naptoquinon yang berasal dari poliketida yang diproduksi oleh fungi. Kemudian biosintesis naptoquinon dari beberapa pigmen yang berasal dari organisme laut. Dan yang terakhir adalah biosintesis dari antron dan antraquinon yang berasal dari poliketida. Tadi telah dijelaskan apa itu quinon, bagaimana biosintesis dari senyawa quinon, bagaimana sifat-sifat quinon, dan apa saja penggolongan dari quinon. Nah, sekarang kira-kira apa saja tanaman yang mengandung senyawa quinon? Yang pertama adalah mengkudu atau Morinda citrifolia. Jadi bagian tanaman dari mengkudu yang mengandung senyawa quinon adalah bagian akar. Akar tanaman mengkudu itu mengandung senyawa antraquinon yang berfungsi sebagai antibakteri dan anti kanker. Yang kedua adalah akar kelimpar yang mana berfungsi sebagai obat antifertilitas dan obat penyakit kulit. Selanjutnya adalah temulawak atau Curcuma santoriza yang berfungsi sebagai antibiotik dan penghilang rasa sakit. Kemudian ada akar bunga pulsatilla yang berfungsi sebagai antimikroba. Kemudian ada daun Terminalia catapa yang berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian ada biji kasia dan kulit rhamnus yang berfungsi sebagai bahan pencahar. Kemudian ada Litospermum sp yang berfungsi sebagai zat warna. Selain dari tanaman-tanaman yang disebutkan, juga ada aloe vera yang mana mengandung metabolit quinon yaitu aloe emodin antron C10 glukosida yang berfungsi sebagai katartik dan sumber tinktur benzoin. Untuk struktur dari aloe emodin antron C10 glukosida bisa teman-teman lihat pada video. Kemudian ada Rheum palmatum yang mengandung senyawa metabolit quinon yaitu rein beta deglukosida yang berfungsi sebagai katartik. Selanjutnya kita akan membahas kira-kira apa saja manfaat dari senyawa quinon di bidang farmasi. Yang pertama, quinon berfungsi dalam metabolisme sebagai agen pentransfer satu elektron untuk membentuk radikal semi quinon. Yang kedua, quinon berfungsi sebagai antibiotik dan penghilang rasa sakit. Yang ketiga, quinon berfungsi sebagai anti jamur, anti malaria, antibakteri, anti kanker, dan antioksidan.
Lalu bagaimana cara melakukan uji fitokimia dari senyawa quinon? Nah, caranya itu sama seperti ketika kita melakukan uji fitokimia pada flavonoid, saponin, ataupun tanin, yaitu sebanyak 0,5 gram fraksi aktif dilarutkan dalam 10 ml air, kemudian dipanaskan di atas penanas air. Kemudian larutan dibagi menjadi 4 tabung. Nah, untuk quinon itu terdapat pada tabung ketiga dan ditambahkan beberapa tetes NaOH1n. Nah, ketika larutan itu menunjukkan warna merah, itu tandanya ada senyawa quinon. Jadi teman-teman, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.